sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Bawang Sari 4, yang kami hormati rekan-rekan saya yang berbahagia semua. Terima kasih sore hari ini bisa berkumpul untuk sosialisasi budaya positif sebagai salah satu bentuk ketugasan saya sebagai calon guru penggerak yang harus mensosialisasikan tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Ini sudah kenal ya, ini saya Dwi Restiani, itu nomor kontak saya. Ini agenda kita. Ini saya memulai dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, setuju atau tidakkah ibu-ibu semua hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo, apakah ada yang punya sebuah pendapat bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Menurut ibu-ibu semua, mendisiplinkan anak, ya itu hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Monggo mungkin Bu Esti. Untuk saat ini mungkin kalau kita beri hukuman kepada anak itu bukan kita bisa mendisiplinkan anak, namun melainkan anak justru akan semakin di hatinya itu semakin takut. Ya, kita beri anak itu bukan berupa hukuman. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain monggo, Bupi. Dari pertanyaan yang timbul, hukuman itu dapatkah mendisiplinkan anak? Kalau jawaban dari saya dapat. Kita lihat hukuman, bentuknya itu hukuman seperti apa. Jadi kalau memang kita dengarkan dari kata hukuman itu sesuatu yang menakutkan. Nah, kalau nanti kita kemas hukuman itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, itu saya meyakini bisa mendisiplinkan. Ya, terima kasih. Kalau tadi Bu Isti tidak dapat mendisiplinkan anak, kalau Upi sangat setuju mendisiplinkan anak. Mungkin Bu Puji, Bu Siti, Busur, Bu Esti mungkin? Oh ya, terima kasih. Ada dua pendapat. Yang kedua, setuju atau tidak bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi hanya hukuman dapat meningkatkan disiplin, tapi untuk saat ini hukuman dengan hal positif. Mungkin Bupi tadi yang dimaksud ini ya, hukuman dengan hal yang positif. Mbak Hera ada pendapat? Apakah hukuman dengan hal positif itu setuju meningkatkan disiplin? Saya kira kalau pemberian hukuman dengan hal positif itu akan memberikan hal yang positif kepada anak. Terima kasih. Ada yang lain Bu? Mbak Ririn monggo. Setuju. Oh, ya. Terima kasih. Padat dan singkat setuju. Ini yang terakhir nih Bu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benarkah itu? Setuju ke Anda? Mbak Esti? Mbak Esti? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju alasannya. Ya, mungkin Bu Asih? Setuju atau tidak begitu? Oh ya, ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ternyata baca saya habis. Kita buka. Nanti kita bahas kembali ini apakah ini seperti yang diharapkan atau tidak. Ya, kita lanjut. Topik hari ini kita memang mau membahas 6 ini. Yang ini mungkin sebuah teori atau sebuah pengetahuan yang baru ataupun mungkin ada yang sudah mengetahui ini. Nah, ini mau kita kupas kembali seperti itu, Bu. Tujuan kita sore hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Di sini teman-teman, saya mohon berpasangan dua-dua. Nanti yang tidak berpasangan dengan saya boleh. Silahkan berpasangan dua-dua.
Sip. Pas kok dua-dua. Silahkan duduk saja tidak apa. Monggo silahkan pingsut dulu. Dari pingsut ada yang menang, ada yang kalah. Iya. Ada yang menang semua? Tidak ada. Ada yang menang, ada yang kalah. Oke. Yang kalah. Anda membayangkan, teman-teman membayangkan ada sebuah hal yang berharga yang ada di tangan Anda dan Anda harus pertahankan itu jangan sampai terbuka. Ya, satu hal yang sangat berharga. Ya, bayangin apa itu? Monggo. Genggam erat jangan sampai terbuka. Yang kalah, yang menang. Coba panjenengan semua berusaha mau dirayu, mau diapakan, monggo agar tangan itu bisa terbuka. Monggo, silahkan mulai. Monggo, boleh jenengan mau kok seneni yo kok kapak-kapak ini. Ya. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Ya. Hari ini berhasil? Oh, tidak berhasil Mbak Ira. Mbak Putri berhasil dibuka? Ya, tidak berhasil dibuka. Mbak Soriani berhasil dibuka? Oh, Bu Siti nggak berhasil. Bu Supi berhasil membuka? Tidak ada yang berhasil. Apakah Bu Asih nih? Bu Asih berhasil membuka tangannya Bu Esti? Berhasil dengan rayuan. Berhasil dengan rayuan. Wah, mudah dirayu ya Bu. Ya, apa Bu artinya? Sekarang yang bisa membuka kepalan itu sebenarnya siapa sih? Dirinya sendiri. Yang tetap menggenggam kepalan itu karena apa? Karena diri kita sendiri. Berarti yang bisa mengontrol diri kita sendiri, diri kita ya diri kita sendiri. Kemarin ada triknya gayeng. Di tangan jenengan itu ada apa? Coba dibuka. Orang ngapusi kuwi. Atau ngapusi ndi lagi. Dirayu seperti itu, tapi di dalam Zoom. Gayeng banget. Jadi triknya itu memang ada beberapa trik untuk membuka. Tetapi ketika kita itu tetap menggenggam apa yang kita genggam, kita eratkan, itu mesti dirayu, diseneni, di kapak loket tetap tergenggam dengan erat. Ya, itu perubahan paradigma ya. Minta ilusi, yang mengontrol murid itu bukan guru. Nah, yang mengontrol murid itu bukan guru sebenarnya, tapi belum bisa digugum ya, saking asik ya. Kalau kita di sekolah biasanya kita atau murid yang mengontrol. Murid itu yang mengontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid, benarkah? Masihkah seperti itu teman-teman? Iya. Ya, ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Tentunya karakter yang tidak mesti baik. Di sini ada penguatan karakter karena kritikan. Benar atau tidak, Bu? Selalu dikritik, selalu diseneni. Biasanya malah tidak menguatkan tapi menumbuhkan karakter yang kurang biasanya. Jadi mangkal, jadi ya. Semua penguatan positif apa sih dapat bermanfaat ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, tidak ya sebenarnya. Tapi sekarang masih berjalan. Nah, sekarang sebelum masuk ke sini, udah itu telah. Ya, tadi di awal saya matur disiplin positif. Sebenarnya di dalam pikiran teman-teman, dalam pengetahuan teman-teman,
Disiplin itu apa toh? Monggo Bu Puji. Menurut saya kalau disiplin itu patuh sama aturan. Patuh Patuh sama pada aturan. Iya. Monggo yang lain, Mbak Suryani silakan. Disiplin itu apa toh? Disiplin itu mentaati aturan dan tepat. Secara tepat. Monggo Bu Siti. Disiplin itu menurut saya mentaati aturan yang orang minggu-minggu lurus ya. Ya, Pak Wara monggo. Disiplin menurut saya melakukan segala sesuatu berdasarkan aturan-aturan baik yang dibuat oleh dari luar maupun aturan-aturan dari dalam diri sendiri. Ya, berarti ada eksternal dan internal. Ya, monggo Pi. Menurut saya disiplin itu suatu perubahan atau tingkah laku ya. Disiplin tingkah laku seseorang untuk mentaati suatu aturan yang aturan itu dibuat oleh masyarakat maupun oleh dirinya sendiri. Jadi menurut saya disiplin itu tumbuh dari dalam diri pribadi sendiri. Ya, terima kasih. Dari definisi disiplin tadi, kalau menurut Bu Esti, apakah disiplin itu menakutkan? Disiplin itu menurut saya enggak sih, menakutkan kalau itu memang sudah menjadi komitmen diri sendiri untuk bisa melakukan sesuai dengan aturan. Bagaimana Bu Asih, apakah disiplin menurut Anda itu menakutkan atau menyenangkan? Kalau orang disuruh disiplin itu bayangannya seperti apa? Disiplin itu menurut saya kalau menurut diri sendiri, kalau bisa mentaati aturan itu menyenangkan, tapi kalau tidak itu yang membuat kita sendiri Jadi kita jadi ya. ya, ada yang berpikir bahwa disiplin itu menakutkan. Mbak Isti, menakutkan atau menyenangkan? Kalau zaman saya sekolah dulu, disiplin itu kalau saya takut. Karena terus terang di sekolah saya yang dulu pernah tempat saya belajar itu guru yang bertugas mendisiplinkan siswa itu banyak sekali. Iya. Itu di SMP 1 Pak Bonang itu sangat melakukan bawaan seperti itu. Nah, kalau sekarang disiplin itu bagi saya itu tidak menakutkan karena itu suatu konteks suatu kesanggupan dari diri sendiri untuk kita bisa melakukan sesuai dengan harapan mungkin di suatu komunitas itu. Iya, memang ada yang sudah terempet, ada yang masih takut karena berpikirnya disiplin ini kaku, pokoknya tegas, medeni seperti itu ya. Karena memang dari kecil kita dapatnya disiplin dengan cara yang seperti itu sehingga mindset yang ada di kepala kita pun disiplin ki ya kudu bengok-bengok, kudu balak, kudu neng lapangan seperti itu. Nah, teman-teman semua, apakah di TK dengan cara seperti itukah mendisiplinkan anak? Berbeda, tentu sangat berbeda karena di TK itu tidak dengan kekerasan ini. Nah, ini. Jadi disiplin, arti disiplin itu berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi Bupi, Mbak Esti, Mbak Isti itu memaknai disiplin itu memang artinya belajar. Jadi memang harus ada motivasi eksternal, internal itu dari diri kita sendiri. Jadi makna asal dari kata infula berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi memang harus ada dari intrinsiknya, dari dalam dirinya kalau dia itu mau disiplin seperti itu. Namun ini dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah.
berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, begitu deh. Jadi disiplin ini ya itu adalah belajar. Kita menerapkan disiplin itu kita berarti belajar. Jadi yang kedua, nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dengan disiplin tadi itu kan hal-hal positif yang muncul dan akan mendorong kita untuk bergerak, ya, untuk menggerakkan motivasi ini untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang kita rangkum dengan profil pelajar Pancasila yang memang harus kita jalani saat ini. Nah, ini kita lanjutkan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dan apa Bu kok eneng restitusi? Jangan diplesetke nggih. Kok ngarepe di pro. Jangan nggih. Nah ini motivasi perilaku manusia. Itu bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu mesti ada motivasi eksternal, karena kita ketika menegakkan disiplin menggunakan hukuman, mesti yang ada di dalam benak kita apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan. Nek aku ki telat, aku ki mengko arep dikon nyapu apa bila. Ini kan benar hukuman. Ini motivasi eksternal. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan, itu juga motivasi eksternal. Nanti yang akan timbul apa? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi bukan dari diri sendiri. Nek aku pintar nyanyi, aku harus untuk hadiah. Nah, ini motivasi internal, itu yang dimaksud di tujuan disiplin positif itu di sini. Untuk menghargai diri sendiri, itu mesti ada pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi manfaatnya untuk apa? Ketika saya ngaji, manfaatnya untuk apa? Itu kan akan tertimbul dorongan-dorongan seperti itu. Untuk selanjutnya, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintahkan diri sendiri. Jadi kita tidak tergantung dengan orang lain, itu artinya merdeka. Kalau kita masih ketergantungan dengan orang lain, itu kita belum merdeka. Nah, ini tadi hukuman dan penghargaan, itu ada di sini. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta suatu, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, jadi kalau dihukum tadi ya Bu,
anak akan cenderung takut, cenderung ngeyel, minder. Nah, itu kan berarti menumbuhkan hal-hal yang tidak positif. Pengaruh dari jangka panjang itu mesti ada hukuman dan penghargaan ini. Ada faktor ketergantungan. Penghargaan hukuman itu tetap ada, pengurangan ketepatan, penghargaan itu tidak efektif. Jadi anak akan tergantung. Guru betekne arep dikei bintang, terus arep njaluk bintang, terus kan satu penghargaan di TK nggih. Itu ternyata setelah kita kupas itu kurang efektif. Penghargaan akan merusak hubungan. Kenapa kok penghargaan itu merusak hubungan? Karena ketika satu anak mendapatkan juara, mendapatkan penghargaan, dan hanya anak itu saja, benar, karena anak itu yang mampu. Tapi adakah anak yang lain, Mary? Ya, banyak ya. Terus nangis, nah ternyata begitu. Ketika lomba mewarnai di Rocket Chicken, saya pernah seperti itu. Dapat juara 1, 2, 3. Kakaknya dapat juara, adiknya di sana itu gugup nangis, jaluk piala. Nah, karena itu memang penghargaan ya, karena prestasi dari kakaknya yang mendapatkan piala. Bahkan di rumah itu lomba Agustusan, kakaknya yang mendapat hadiah karena tidak dinesoni adiknya. Hadiahnya dikek adiknya kue baik, aku rasa gitu ya. Ini karena adiknya cemburu, kakaknya mendapat sebuah hadiah. Mungkin kita sama di rumah pun seperti itu gitu. Ketika anak-anak mendapat hadiah dari orang tua, anak-anak kadang blabur kue baik sing dikei seperti itu. Itu kalau di tempat saya sama. Dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa kok menurunkan kualitas? Karena untuk mendapatkan penghargaan tidak jarang yang hanya plagiat, tidak jarang yang hanya asal comot, tidak jarang yang hanya asal ambil, asal selesai. Ya toh? Penghargaan mematikan kreativitas. Ini sama nih, ketika dongeng seperti saya kan paknya di dongeng. Saya tahu orang-orang yang karyanya itu saja itu. Jadi kreativitasnya tidak naik tapi hanya stuck, hanya untuk meraih penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena yang diharapkan hanya sebuah penghargaan. Ini juga program. Sekarang nih Bu, saya punya sebuah pertanyaan. Monggo, nanti bisa dijawab. Di sana ada tindakan guru, terus ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, yang konsekuensi dipegang. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang konsekuensi? Pegang konsekuensinya. Sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh menanggalkan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ya, pegang ya, hukuman konsekuensi. Ini jawabannya.
Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, menanggalkan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Konsekuensi karena itu sama ya. Sama pelajarannya. Ya, betul. Karena teman-temannya yang lain itu sudah pemanasan, ya. Ini belum pemanasan baru datang. Ini bisa untuk pemanasannya keliling lapangan 2 kali. Itu. Jadi ada bedanya konsekuensi dan hukuman. Ada yang bingung? Wow, bingung kan ini. Ya, sudah nonton nggak Bu? Itu ya. Jadi ini perbedaan hukuman. Hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang-kadang sering menyakitkan. Seperti tadi menanggalkan sepatu, gitu. Menanggalkan sepatu seharian di sekolah itu diisin toh Bu, gitu. Karena gurunya tidak tahu kenapa dia tidak pakai sepatu hitam waktu itu. Nah, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini hukuman tadi seperti itu. Untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, bedanya lama sama pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan seperti yang Mbak Esti paparkan tadi, takut, pedih, ya. Tapi konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu biasanya dengan paksaan. Kalau konsekuensi dengan stimulus tanggapan. Untuk hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau ini konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi bedanya hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Selanjutnya hukuman akan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Untuk hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, takut, pedih, kewel, itu ada di sini. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuatnya tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi hanya sementara waktu, seperti itu. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, itu merupakan disiplin positif seperti itu. Nanti saya bagikan yang ini. Nah, potong. Oh, mohon maaf, ini ada salah masuk kopi. Ya, ini ada selanjutnya keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Beda ya Bu, peraturan dengan keyakinan kelas. Ini besok silakan diterapkan. Ini bagus sekali. Keyakinan kelas. Ya, karena apa? Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan anak. Seperti ini yang di belakang ibu-ibu tadi. Ini kami buat antara kelas B1 dengan kelas A. Ketika di kelas, sampahmu tanggung jawabmu. Itu dikeluarkan dengan anak-anak. Kita buat kesepakatan. Kalau kita punya sampah, bagaimana anak-anak? Tanggung jawabnya sendiri. Ini yang nulis Bu Guru. Kalau anak-anak tidak ada yang tidak bawa bekal, bagaimana? Berbagi. Nah, itu akan kita ingatkan selalu. Ya. Ini ketika menemukan sebuah barang, itu masuk ke kotak kejujuran. Itu sebuah apa? Ya, sebuah keyakinan dengan anak-anak yang nanti ketika menemukan barang pasti masuk ke dalam kotak kejujuran. Terus lagi mendengarkan guru saat di kelas. Ini tadi, ini anak-anak yang usul.
bukan saya hanya membuat kata pemantik. Kalau kita mau meminjam barang harus bagaimana, seperti itu kita pantikkan di sini. Ini ditempel, ya, yang bagus ditempel, dijadikan sebuah pohon keyakinan. Itu karena ini memang belum tak buatkan pohon keyakinan. Nanti ditempel di kelas. Ketika ada yang melanggar, tidak mentaati, kita bisa mengingatkan. Ini nanti bisa dibuat warna-warni. Ya, seperti itu. Seperti ini, kembali ke sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Ini peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi biar anak itu yakin, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena biasanya kalau ini peraturan ya Bu, ini peraturan ini ada yang mengatakan peraturan ini gunanya dilanggar. Banyak yang tidak pakai helm ketika mengendarai, seperti itu contohnya. Ini budaya positif, ini dikembangkan itu sebenarnya melalui peraturan di kelas seperti itu, membuat keyakinan kelas, lalu keluar ke lingkungan positif, menjadi lingkungan positif. Ketika di kelas itu sudah positif, akan mempengaruhi kelas-kelas yang lain, akan mempengaruhi sekolah. Dalam satu sekolah itu sudah ada lingkungan yang positif, tentunya keluar pun akan jadi budaya positif. Karena ketika kita mensosialisasikan, membiasakan adanya lingkungan positif di sekolah, tentu tidak lepas dengan orang tua. Ya, kita tetap bergandeng tangan dengan orang tua, maka akan terjadi yang diharapkan itu budaya positif yang lebih luas. Ini contoh kesepakatan kelas. Ini kalau sudah di TK ini. Contoh yang saya download itu di TK seperti itu. Keyakinan kelas bisa ditulis. Sekarang bisa pakai Canva, bisa pakai animasi yang lain, tidak hanya gambar tempel, sesuai kreativitas teman-teman semua. Oke, besok kita belajar Canva bareng-bareng. Siap? Ye. Nanti kami fasilitasi di sini, monggo. Karena saya kalau untuk membagi waktu harus lari kemana-mana kadang sulit, jadi monggo bisa saya ini untuk pendalaman. Ini ada kebutuhan dasar manusia, teman-teman. Jadi ada hal yang harus kita ingat, bahwa setiap anak, setiap individu itu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ketika 5 ini ada yang tidak terpenuhi, biasanya ada anak-anak yang membuat ulah, ada anak-anak yang bergerak tidak seperti yang kita inginkan, ada anak-anak yang jadi bandel, gitu. Ketika di rumah kasih sayang dan rasa diterima itu tidak dihilang, mesti di sekolah cari perhatian. Di TK banyak ya Bu? Ya. Kayaknya rumah itu dimanja loh Bu. Dimanja itu bukan berarti terpenuhi kasih sayang. Anak-anak juga kepengen sesekali dia mandiri, sesekali dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia kepengen diterima. Oh iya Dek, bener. Nek ngerajang berambang ini sing bener. Itu dia merasa diterima. Tetapi nek apa-apa dilege begitu ya, itu anak-anak akan cenderung mencari di luar. Begitu juga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang kelima yaitu posisi kontrol. Nah, ini sebagai guru teman-teman. Sekarang dilihat yang sebelah atas bagian warna merah. Ya, jadi 5 posisi kontrol itu ada 5.
Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini kontrol. Kalau yang dua ini kontrol luar, ini juga kontrol luar, ini kontrol diri sebagai manajer. Menghindari hukuman, ya, ini mengharapkan imbalan, ketergantungan dengan orang lain. Ini anak manajer itu menghargai dirinya sendiri. Apakah ini buat introspeksi saja, koreksi diri kita sendiri? Kalau sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak. Kalau di sekolah TK tidak ada. Betul kan Bu? Insya Allah Bu teman-teman. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, guru berbuat berceramah, mengatakan seharusnya kamu itu B tuh banget tuh. Terus atau ibu kecewa kepada kamu karena kamu A B C D E F G. Nah, itu akan cenderung orang yang bersalah akan cenderung merasa sangat bersalah. Apalagi kalau di depan teman-temannya. Itu ada lagi Bu, nanya Bu. Ya nggak ada ya Bu ya. Ini biasanya kita di sini nih. Kita sebagai teman, posisi kontrol kita, guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, itu kadang, oh dek, kita merasa sebagai teman. Ada yang sebagai memantau, menghitung atau mengukur. Ayo, kamu kurang ini, ayo cepat, ini memantau. Tapi yang diharapkan itu adalah sebagai manajer, mengajukan pertanyaan. Jadi ketika anak bersalah itu tidak langsung dididik, tidak diceramai, ya. Ya. Ini sudah saya praktekkan di kelas saya beberapa kali. Itu ya anaknya memang bisa. Nanti tak kasih tahu caranya. Nih kalau sebagai penghukum guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan ya. Tuh ini begini nanti. Kita kan nggak ada ini ya, yang ada nggak ada Ibu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Mengatakan ibu stres. Nah ini rumah untuk aku ngotot Bu. Aku anaknya, ya aku gak mau kurang stres, mbokku stres, bapakku stres. Nah, nah ini kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah tidak. Nah ini agak sedikit mengancam juga. Untuk memantau apa peraturannya, untuk manajer apa yang kita yakini seperti tadi, tadi ada keyakinan kelas. Kalau anak berbuat tidak sesuai dengan apa yang diyakini kelas, kita kembalikan lagi pertanyaan, apa yang kita yakini di kelas, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya ketika di hukuman, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya, ketika dihukum itu main orang dihukum aku sih burung darah PR yang ngomong wes. Nah, ini untuk yang membuat merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Untuk sebagai teman, ketergantungan kalau tidak dikontrol oleh guru, garap sak-sae. Untuk pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Untuk manajer menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, ketika penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Tidak senang, betul. Pikirannya sudah diungkapkan oleh kita ini. Wah, pokoknya lebih. Membuat orang merasa bersalah, guru meletakkan di dunia berkualitas. Ini selanjutnya murid meletakkan guru sebagai orang yang senang, penting,
sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan dulu peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Namun di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Murid berkata kalau di rumah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pak gurunya sering marahin. Kalau untuk membuat rasa bersalah, anak tetap akan mengatakan maaf Bu, saya bersalah, mohon maaf. Untuk teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kita kadang di sepelek sebagai teman. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ini tergantung dari tugas. Kalau belajar. Tapi kalau untuk manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini dampaknya pada murid mengulangi kesalahan, dihukum. Karena cenderung dihukum itu patuh di depan, biasanya kalau di belakang ngece, ini. Pengalaman ibu. Ya, sama Bu. Terus membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri karena tadi diceramai panjang lebar kali ini. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan sebagai manajer, mengevaluasi diri sebagai cara memperbaiki diri. Jadi kalau di manajer ini, anak akan bisa mengevaluasi diri. Jadi pernyataan. Ini tadi sudah deh. Saya merasa kecewa. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Ini mesti membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu mesti penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai kontrol, sebagai teman. Apa yang kamu mau dapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Ini masih Bu. Rata-rata seperti ini ya. Ayo dapat bintang 10 gitu ya. Ayo dapat bintang gitu ya. Ya, aku Bu. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, ini penghukum. Ini bedanya di situ ada perbedaan yang mencolok. Ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti ini. Ini adalah salah satu penyelesaian masalah baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Ini segitiga restitusi. Ini yang pertama, yang di paling bawah itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ya. Kalau di TK bisa tidak Bu ini diterapkan? Bisa. Kita kalau di TK duduknya sama tinggi, jadi menyamakan kita dengan anak-anak seperti itu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, jadi tidak langsung drastis. Karena kamu tidak pakai sepatu warna hitam harus dibuka. Tapi tidak, dicari tahu dulu. Kenapa sih kok tidak pakai sepatu warna hitam? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi kebutuhan. Yang miring lagi itu menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Ya, ini bisa ditanyakan, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu yang ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi ini namanya segitiga restitusi. Ini digunakan untuk menyelesaikan anak-anak, permasalahan anak-anak. Gitu. Nah ini, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukannya, memperlakukan orang lain. Nah, ini attitude of discipline. Jadi kita tidak menjustis atau menghakimi kesalahan anak, tapi kita cari tahu dulu apa atau sebenarnya yang terjadi. Seperti itu. Ya, itu restitusi. Saya sudah melakukan restitusi. Saya coba ya, saya tampilkan di sini sebentar. Ibu, ini hasil restitusi yang telah saya lakukan. Ada anak yang marah. Ini yang pertama yang saya lakukan seperti itu. Lagi di kelas mainan apa ya? Senang nggak? Hebat dong, bahasa jadi Dan yang kedua, dua pindah. Ya. Terus biar gak sedih, benar-benar gimana ya caranya? Oh, minta maaf. Nah, Mbak Azza mau hari ini minta maaf? Iya, mau
Kalau di setting kira-kira jalan nggak ya? Kita setting anak-anak yang tidak bersalah terus diajak syuting seperti itu kira-kira jadi nggak? Nggak jadi. Iya, benar. Saya memang kemarin mencoba menyeting. Ketika anak itu tidak bersalah, dia tidak mengakui bahwa dirinya bersalah. Iya, iya, itu tidak bisa sama sekali. Tetapi ketika anak itu memang melakukan dan kebetulan saya bisa shoot itu, karena saya bisa shoot itu, saya kenapa kok ada di kantor? Itu bukan berarti setiap anak harus dibawa ke kantor, tidak. Yang pasti satu dipegang. Ketika kita menstabilkan identitas atau melakukan segitiga restitusi itu, jangan di depan teman-temannya. Jadi kita tidak menjudge, tidak menghakimi mereka di depan teman-temannya. Menyadarkan mereka, memberikan kesadaran, memberikan keyakinan, tapi tidak di depan teman-temannya. Sehingga anak itu tetap merasa dihargai. Ya, ini saya besarkan sudah. Jadi merasa dihargai. Ya, tadi menstabilkan identitas. Jadi kita kita stabilkan dulu. Iya, anak hebat. Kita berikan seperti itu. Lalu kita validasi kebutuhannya. Kita tanya, kenapa sih kok ada yang marah? Marah itu boleh enggak? Boleh, Bu. Nangis itu boleh enggak? Boleh. Ya, anak-anak itu ya, ketika ada anak yang mukul temannya, ketika kita tanya di sini, kenapa kamu mukul temanmu? Karena dia membela diri, itu boleh tidak? Boleh. Karena apa, Bu? Ketika nanti di sini itu validasinya tidak ketemu, kita hanya justice dia anak nakal. Kita tidak tahu, padahal kalau anak itu tidak pernah balas temannya, ketika dibully itu efeknya luar biasa. Ya, karena saya pernah menangani seorang anak yang dibully tidak pernah balas. Seorang anak yang dibully itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia itu efeknya sampai lama. Benar tidak, Bu? Ya, karena memang bullying itu nandes di hati. Bahkan Yon Sewu, anak itu 0 menit, Bu, sama temennya. Selain dibully, dia juga kekerasan. Kebetulan di TK kami baru, orang tuanya tidak komunikasi dengan kami. 0 menit dengan temannya. Kenapa saya tahu kok anak itu dulu dibully? Itu saya sudah melakukan restitusi, tapi memang tidak secara utuh ternyata. Jadi waktu itu ketika anak yang lain sholat, melakukan wudu di sini, saya di kantin di sana, Bu. Dia teriak. Saya penasaran kok anak ini dengan temannya 0 menit ya. Ketika dengan temannya udah dicembrang, udah dijambak, udah dicubit, udah dijoroke, sampai wali itu demo suruh keluar, Bu. Karena saking anak itu tidak mau sama teman-temannya. Ketika saya di kancing, dia teriak, temanku jahat. Itu yang saya garis bawahi. Saya tanya, dia mau cerita, ternyata di sini ada. Kenapa terjadi hal yang seperti itu? Ternyata dia dibully. Di sini itu bekas cocokan pensil, membekas di sini. Makanya dalam dirinya tetap dia jelas. Ketika dengan orang lain dia jahat, ya seperti itu. Nah, belum ada nilai kesepakatan waktu itu, tetapi ternyata sekarang kita lebih enak dengan nilai-nilai kesepakatan. Nanti bisa dibuat seperti itu. Jadi ketika anak ada yang melanggar, kita bisa ingatkan. Nah, waktu itu hanya saya sounding saja. Ternyata teman-teman di sini itu baik hati, dikasih permen 1, dikasih dibagi roti, anak itu mulai pelan-pelan bisa dengan teman-temannya. Jadi sebenarnya kita di TK itu sudah melakukan segitiga restitusi sudah lama, hanya belum tahu sarane iki jenenge segitiga restitusi.
restitusi. Ternyata kita sudah tahu. Yang pasti yang pertama, menstabilkan identitas jangan di depan anak yang lain. Ya, melakukan ini jangan di depan anak yang lain. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita sudah buat seperti yang di belakang itu, kita akan lebih enak. Ayo, kalau bersama-sama buang sampah di mana? Kita mengingatkan juga lebih enak. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak itu mencoret hasil karya orang lain, tentu orang lain akan marah, akan sedih seperti itu. Yang tadinya hubungannya itu marahan, ya, tukaran seperti itu, ini bisa memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut anak melihat ke dalam diri. Jadi melihat dirinya, kenapa kok dia itu melakukan kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biasanya seperti anak tadi yang hasil bullying itu, kalau dekat dengan anak itu mulai dijauhi karena 0 menit, sekarang sudah lama-lama bisa diterima seperti itu. Oh, ini contoh-contoh validasi kebutuhan. Ini contoh identitas kebutuhan. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini menyamakan. Atau kalau kita, oh dia guru dulu juga pernah jatuh, guru dulu juga pernah nangis, seolah-olah kita itu pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, guru juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ya, ini menstabilkan identitas. Ini contoh untuk validasi. Ya, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun atau survival. Ini contoh gurunya. Guru bisa saja, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini dicari. Apa yang penting bagi kamu? Jadi digali dalam diri anak itu. Kenapa seperti itu digali. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Nah, seperti ini bisa ditanyakan. Ini dengan keyakinan seperti itu. Ini meyakini keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Jadi ini maksudnya norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Tapi hasil dari keyakinan kelas. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini kalau di TK belum, nilai universal apa yang kita sepakati? Ini kelas yang ideal itu seperti apa? Ini memang pertanyaan agak tinggi. Kalau kita ya coba kemarin kita buat kesepakatan, kita buat keyakinan di kelas. Kalau mau meminjam harus bagaimana? Begitu kita ingatkan lagi. Seperti itu. Itu teori kontrol itu semua saling keterkaitan. Jadi
untuk mewujudkan disiplin positif itu Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar? Iya. Seperti tadi ada yang bisa membuka atau tidak ada yang bisa membuka. Itu semua itu sebenarnya tergantung pada kontrol diri sendiri. Apabila kita sudah bisa mengontrol diri sendiri, makna disiplin akan muncul. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Terus selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini motivasi tadi, ada motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri, itu tumbuh nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas. Jadi untuk hukuman dan imbalan itu motivasi intrinsik. Untuk yang menghargai diri sendiri itu motivasi intrinsik yang akan menumbuhkan makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi saling keterkaitan. Nah, ini juga model berpikir, menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di posisi kontrol tadi ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, ini ternyata yang 2 itu motivasi intrinsik, ya. Ada apa? Sebab akibatnya sendiri. Tapi ternyata ketika yang manajer akan menghargai diri sendiri, menumbuhkan disiplin positif. Nah, ini menumbuhkan agar sebagai manajer kita sebagai bisa melaksanakan segitiga restitusi, baik jadi kepala sekolah maupun jadi guru. Itu kita untuk melaksanakan restitusi itu memang perlu sebuah kebiasaan, perlu konsisten. Jadi untuk awal memang kadang ya ampun pusing itu masih berjalan. Tapi kadang kalian manajer seperti itu ya. Jadi disiplin positif ternyata. Nah, seperti itu. Itu memang harus kita tanamkan pada diri sendiri, kita sebagai manajer. Orang manajer bisa kakek duit tapi bisa mengelola teman-temannya dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan itu keyakinan kelas masih berhubungan nih, akan menimbulkan lagi makna disiplin. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini yang harus kita lihat dari anak itu. Kenapa anak itu berbuat tidak sesuai kita inginkan? Ketika anak itu jahil itu mesti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kita lihat dengan restitusi, nanti akan lebih enak. Dicerdai, bercai, anak-anaknya didekati, itu nanti akan muncul apa yang kita inginkan akan terjawab. Ini ternyata sudah kita tutup, jadi untuk makalahnya sampai ke situ. Nah, teman-teman monggo belajar untuk menjadi manajer di diri kita terutama, dan mulai dari kelas kita membuat keyakinan di kelasnya masing-masing dengan cara berdiskusi dengan anak. Itu ketika anak mendapatkan kesalahan, menjalankan sebuah kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan atau menyimpang dari peraturan atau menyimpang dari keyakinan yang sudah kita sepakati, nanti bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tidak harus dibawa ke kantor atau bedik-bedik di mana tidak, tetapi kita sendirikan yang pasti, tidak di depannya teman-temannya, ya. Jadi nanti ketika di depan teman-temannya kita jadi apa? Menghakimi anak seolah-olah kalau justice-nya itu mau ini atau ini. Kira-kira untuk setelah mempelajari modul tadi, teman-teman pengen jadi yang mana nih?
penghukum, rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Ya, kita manajer. Sekarang sudah tahu caranya jadi manajer ya. Tapi manajer di sini orang tak datang mampu tes. Tapi kita memperbaiki dari diri kita sendiri. Ya, kita memperbaiki dari kita, memperbaiki di kelas kita selama pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran itu memang saling keterkaitan antara pemberian motivasi, pembentukan disiplin. Itu. Nah, monggo bisa dicoba di teman-teman semua untuk ilmu yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, bisa merubah paradigma kita, mindset kita bahwa disiplin itu bukan sebuah momok, bukan sebuah memedi, tapi disiplin itu adalah belajar diri. Jadi menumbuhkan motivasi dalam diri kita sehingga bisa bersemangat untuk melaksanakan disiplin. Seperti yang tidak pernah datang pagi, ternyata bagaimana caranya sekarang ini datang pagi. Begitu juga murid ketika nanti ada yang terlambat mesti malu jika anak-anaknya dengan lain sudah kembali. Nah, mungkin itu dari saya teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diluangkan hari